Lailatul Qadr. Terus Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi sekarang ayat berapa? Ayat 4. Tanazzalul malaikah ya. Tanazzalul malaikah. Baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu malaikat dan malaikat Jibril. Ruh di sini artinya Jibril. Dan Jibril itu dikenal sebagai apa istilahnya itu? Penghulu atau pemimpin para malaikat. Tanazzal itu turun berangsur-angsur. Tanazzala. Kenapa turun berangsur-angsur? Kira-kira kenapa? Karena jumlah malaikat yang sangat banyak dan tidak muat di bumi. Sehingga turun. Maksudnya ini turun bergantian, naik, turun lagi yang lain. Nah, turun juga malaikat Jibril. Tapi turunnya mereka itu bukan terserah mereka. Bi'idni rabbihim. Bi'idni rabbihim. Mereka turun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Turun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari-hari biasa, hari normal enggak turun. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar hampir ingin turun semuanya. Kenapa? Karena yang punya keutamaan Lailatul Qadar itu hanya langit dunia, sedangkan di sana di langit malaikat nggak punya. Jadi Allah malaikat ini kadang-kadang pengen punya seperti apa yang manusia punya. Ketika melihat ada Ka'bah, mereka juga pengen punya Baitul Ma'mur yang di atas Ka'bah. Ketika ada malam Lailatul Qadar, mereka juga pengen turun. Nah, di sini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bukan hanya malaikat tapi juga Jibril turun. Tanazzalul malaikah warruhu. Malaikat Jibril juga turun. Min kulli amr. Maksudnya turun membawa semua urusan takdir manusia. Ini kemarin sudah dicatat dalilnya surat Ad-Dukhan ayat 4. Ad-Dukhan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Takdir itu kan ada takdir yaumi, ada takdir azali. Takdir azali yang sudah ditentukan sebelum kita lahir. Nanti mau bagaimana, ada takdir yaumi harian, ada takdir hauli bulanan. Ya pokoknya semua kehidupan manusia ini tidak lepas dari yang namanya takdir. Hari ini saya kesini jam segini, udah terjadi kan? Takdir. Tapi kalau sesuatu yang masih dijalani, jangan bilang, secara adab jangan bilang takdir. Kenapa nggak sholat? Ya takdir. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan dulu, kenapa dulu kamu begitu? Takdir. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS ketika di malam Isra Mi'raj. Nabi Musa AS, entah bagaimana teknisnya, Nabi Musa AS mendebat Nabi Adam. Wahai Adam, gara-gara engkau kami semua turun ke bumi. Apa kata Adam? Ya itu sudah keputusan Allah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Diam aja Nabi Musa. Kalah debat. Paham ya maksudnya? Sudah takdir. Sesuatu yang sudah terjadi boleh kita sematkan atau boleh kita katakan bahwa itu takdir. Tapi sesuatu yang masih berjalan, jangan katakan itu takdir. Itu adab. Ya, jadi sampai-sampai para ulama Ibnu Abbas menyebutkan bahwa pada malam itu tuh sampai-sampai detailnya dicatatkan. Siapa yang tahun ini harus haji? Siapa yang tahun ini harus berangkat haji, umroh dan seterusnya, yang harus dapat rezeki sekian-sekian. Nah, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam Lailatul Qadar dianjurkan banyak berdoa dan i'tikaf. Tapi i'tikafnya di masjid. Pastikan di masjid, bukan di pasar. Karena i'tikaf itu artinya berdiam diri. Kalau orang di pasar itu juga i'tikaf. Secara bahasa i'tikaf, berdiam diri di pasar, di mall. I'tikaf di mall. Ya. Nah, ini kata Ibnu Abbas, pada malam Lailatul Qadar dicatat di itu teh istilahnya copy paste ya, di apa istilahnya, dicatat dari Ummul Kitab, dari Lauhul Mahfuz, segala sesuatu yang akan terjadi dalam setahun, berupa rezeki, kematian, kehidupan, hujan, bahkan nama-nama jamaah haji. Si fulan akan berhaji, si fulan akan umroh, si fulan dan seterusnya.
Makanya dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Qada dan Qadar. Qadar itu takdir. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Qadar itu malam Lailatul Qadar itu artinya ada 3. Apa saja? Pertama, Qadar artinya sempit. Malam itu sempit karena waktunya terbatas. Atau sempit karena malaikat sesak. Qadar yang kedua artinya bernilai, berharga. Kenapa berharga bernilai? Bukan karena malamnya, tapi karena yang turun pada malam hari itu. Apa yang turun? Al-Quran. Segala sesuatu kalau kena Quran jadi berharga. Jadi berharga. Quran nggak boleh diinjak, Quran nggak boleh dibakar. Kalau Quran ada diri kita, ada pada diri kita, insya Allah nggak akan dibakar. Yang ketiga, qadar disebut dengan maksudnya adalah qadar ketetapan atau takdir. Ada yang membedakan antara qada dan qadar. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Qada itu ketetapan yang sudah ditulis lahul mahfuz. Qadar itu ketika prakna terjadi. Kalau sudah terjadi disebut takdir. Sudah terjadi di atas takdir, sudah selesai. Ya, punya uang, uangnya hilang, dicuri orang, sudah terjadi takdir. Di lahul mahfuz tertulis akan hilang pada jam sekian, bulan sekian, hari sekian. Takdir, itu namanya qada. Ada yang membedakan seperti itu. Jadi intinya qada dan qadar itu takdir. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Hadis Tirmizi, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, ketetapan Allah, kecuali perbanyak doa. Karena si orang ini berdoa, maka dia yang seharusnya katabrak misalkan jadi enggak ketabrak. Dan itu bertepatan dengan yang tertulis di lauhul mahfuz. Tulis di lauhul mahfuz itu ditulis nih, orang ini di catatan malaikat tertulis orang ini kalau rajin silaturahim umurnya panjang sampai 80 tahun. Kalau nggak rajin umurnya sampai 60 tahun. Ternyata dia rajin silaturahim. Oh, umurnya 80 tahun. Seolah-olah berubah takdirnya, padahal enggak. Kalau di lauhul mahfuz, karena tertulis di sana orang ini rajin silaturahim. Jadi aja umurnya panjang. Intinya lauhul mahfuz itu wilayah Allah. Adapun catatan malaikat itu masih bisa berubah. Karena nggak ada yang tahu apa yang ada di lauhul mahfuz. Makanya sampai ada ulama berdoa begini, ya Allah, jika aku sudah engkau tetapkan menjadi penghuni neraka, tolong rubah, ya Allah, hapus, ganti jadi penghuni surga. Berdoa seperti itu. Gak ada masalah berdoa seperti itu. Ya. Karena khawatir juga. Baik. Ya, jadi perbanyak doa ketika malam Lailatul Qadar. Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Kalau kita berdoa, dilindungi agar terlindung dari bahaya atau celaka misalkan ya. Ini belum terjadi nih. Terjadi ternyata, udah berdoa tetap celaka. Nah, boleh jadi karena efek dari doa itu, seharusnya kalau orang lain mah mungkin celakanya sudah fatal. Tapi kalau kita celakanya nggak fatal, cuma tergores. Nah, itu efek dari doa. Kalau doanya mustajab. Ya Allah, lindungi saya dari misalkan musibah segala macam. Kena musibah, tapi musibahnya masih bisa ditangani atau musibahnya biasa aja. Lain dengan kalau tidak berdoa. Nah, itu fungsi dari doa. Jadi doa itu bermanfaat. Kalaupun itu terjadi maupun tidak terjadi. Fa'alaikum ibadallah bidu'a, kata Rasul. Perbanyaklah doa, wahai hamba Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sedikit doa teh. Harus banyak berdoa karena doa itu ibadah. Doa itu bukan bukan memberitahukan Allah, Allah Maha tahu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum berdoa juga Allah Maha tahu. Hari ini pun yang terbesit dalam hati kita atau yang masih kita bingung sudah tahu maunya apa. Galau ini teh ya Allah, saya juga ngerti kenapa galau. Kita mah kurang kasih sama Allah. Kita sendiri nggak tahu tapi Allah Maha tahu. Artinya doa itu ibadah. Jadi perbanyak doa. Orang yang nggak pernah doa disebut dengan orang sombong. Makanya orang yang nggak pernah sholat orang sombong juga karena sholat adalah doa. Sholat itu doa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ciri khas dari malam Lailatul Qadar itu salam, damai sampai matla' fajar, terbitnya fajar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahu di sini malaikat Jibril mau turun, malaikat banyak turun? Kenapa coba? Itu fungsinya adalah al-hatsu lil ibadah. Anjuran, dorongan, motivasi agar orang muslim terutama pada saat itu memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena biasanya orang itu akan termotivasi dengan kedatangan orang yang orang soleh akan termotivasi dengan kedatangan orang sesamanya. Jadi datang orang yang lebih soleh daripada dia. Malaikat Jibril loh yang datang. Sehingga ketika kita tahu, ini sebentar lagi bakal datang malaikat Jibril yang luar biasa, penghulunya malaikat.
Ya, kita juga harus siap-siap, harus menyambut. Pembisnis, orang sukses, kedatangan orang yang jauh lebih sukses, dia akan mempersiapkan semuanya. Nah, orang yang soleh, orang yang taat, kedatangan malaikat Jibril turun ke bumi bersama reng-rengan malaikatnya. Maka seharusnya kalau kita tahu informasi seperti itu, pada malam itu diusahakan itikaf. Perbanyak ibadah. Kalaupun tidak itikaf, ya di rumah. Gitu. Bagaimana kalau jalan-jalan ke mall mempersiapkan ini? Terserah lah itu. Keutamanya beda. Bisa aja diniatkan ibadah. Ya, insya Allah. Itu malaikat. Apa saja yang dilakukan malaikat? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat menyalami orang-orang mukmin. Menyalami orang-orang mukmin pada saat itu. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan salamnya malaikat itu tanda turunnya keberkahan. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam penuh berkah. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kemarin kan ya, berapa pahalanya teh? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata khair itu lebih baik itu ditafsirkan kemarin berapa kali lipatnya? 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Bahasa Al-Quran, Lailatul Qadri khairum, lebih baik, min dari 1000, lebih baik dari 1000. Nah, lebih baik ini ditafsirkan di ayat yang lain 10 kali lipat. Berarti 10 kali lipat dari 1000 berapa? 10.000 tahun. 10.000 tahun ya? Bukan, 10.000 bulan. 833 tahun. 833 tahun. Bahasanya bukan ka alfi syahr, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Dan orang Arab mengatakan 1000 itu tandanya apa? Akbaru adadin, angka yang paling tinggi yang dikenal orang Arab pada saat itu adalah 1000. Karena orang Arab tidak mengenal miliun, 1 juta. Kalau ingin mengungkapkan 1 juta, mereka mengatakan alfu alfin, 1000 ribu. 1000-nya ada 1000. Ada sahabat Nabi bilang, kana inda siapa? Abdurrahman bin Auf, alfu alfi ibil. Abdurrahman bin Auf punya alfu alf, punya 1000 ribu onta. Ingin mengungkapkan 1 juta. Sehingga boleh jadi kata ulama yang dimaksud 1000 ini adalah pahalanya itu lebih besar, sebesar yang bisa dibayangkan. Sebesar yang bisa dibayangkan. Kemudian ada yang menafsirkan juga bahwa khair di sini 10 kali lipat daripada 1000. Sama dengan 10.000 bulan atau 833 tahun. Wajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan umur-umur umat terdahulu. Ada rasa kayak minder. Aduh, umat saya irit banget umurnya. 60 sampai 70. Baru 10 tahun ibadah udah mati. Ya. Kalau dulu kan 1000 tahun. Masih lama tuh. Mau maksiat juga. Masih ada sisa 400 tahun, 400 tahun lah. Kalau kita 50 tahunnya habis sama maksiat, umur cuma 60 tahun, 10 tahun doang. Akhirnya apa? Sama Allah dikasih keutamaan malam Lailatul Qadar. Supaya walaupun ibadah 1 hari, tapi nilainya sama dengan 1000 bulan. Atau akan 10.000 bulan. Kalau memang khair min alfi syahr. Gitu. Jadi ini harus dimanfaatkan. Man qama lailan kullahu, kata Ibnu Abbas, siapa yang berdiri pada malam hari seluruh tahun, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti itu mah. Kalau nggak sanggup, berarti persiapannya harus 2 bulan atau 3 bulan sebelum Ramadan. Bahkan ulama itu ada yang ulama zaman Imam Abu Hanifah, yang 4 bulan dia punya jongkok di pasar, 4 bulan sebelum Ramadan tokonya tutup. Persiapan untuk Lailatul Qadar. Kalau kita nggak tutup, rame, bikin kolak. Beda zaman. Itu zamannya para ulama. Ya. Nggak, itu zamannya para ulama. Tentu orang zaman dulu kan memang nggak kerja juga pada saat itu. Kondisi umat Islam memang relatif sejahtera gitu ya. Aman secara ekonomi. Kalau saat ini mungkin nggak bisa seperti itu. Tapi setidaknya sebulan sebelumnya. Kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya lah. Nah, kita fokus ibadah supaya nanti ketika masuk Ramadan itu udah nggak perlu membiasakan lagi bangun malam. Sudah otomatis bangun malam. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksud salam di sini, pada malam itu malaikat mengucapkan salam pada orang-orang yang ibadah. Tanda keberkahan. Turunnya malaikat di suatu tempat, tanda keberkahan. Turunnya setan, tanda keburukan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, seperti kuburan. Kuburan tempat setan ngumpul. Gitu. Nah, kalau rumah yang dibacakan Al-Quran, di situ ngumpul malaikat.
Isyarat juga al-hathu ala ibadah. Isyarat agar malam ini dipenuhi dengan ketaatan. Berbagai macam ketaatan, terserah apapun. Dan tidak ada kewajiban untuk beribadah semalam suntuk. Boleh diselingi tidur. Yang penting pada malam hari itu mayoritas kegiatan yang kita lakukan itu ibadah. Bukannya pindah kasur. Misalnya di Habibur Rahman, pindah kasur. Ada tenda, nyaman, ada Indomie, ada apa segala macam. Tidur, lep sampai subuh. Dari mana? Dari habis itikaf katanya. Itu jangan banyak tidurnya, sayang. Ya, banyak qiyamnya. Istirahat boleh, tidur boleh kalau memang udah capek. Hatta matla'il fajar, kesempatannya itu dari lail, dari maghrib sampai fajar. Malaikat itu sudah turun. Jadi malam keberapa? Malam hari ke-20. Maghribnya itu udah masuk ke 21. Lihat nih tanggal 20 nih ya. 20 Ramadan. 20 udah siap-siap. Nanti maghribnya tanggal 21 masuk masjid udah nggak keluar. Kalau pengen nyunah kayak Nabi berarti jangan keluar sampai 10 hari. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa. Yang namanya itikaf itu sah. Itikaf itu sah walaupun hanya 2 jam. 2 jam. Dan itikaf juga bisa dilakukan di luar Ramadan. Kan definisi itikaf itu berdiam diri di masjid melakukan ketaatan. Jadi kalau ibu ke masjid, jangan nggak ada niat. Misalkan kebetulan lagi ke Cianjur atau kemana berangkat ya ke Rila. Hah? Oh, kemana gitu ya? Jalan-jalan gitu ya. Lewat masjid, ibu berdiam diri di situ 5 menit, 10 menit. Niat. Nawaitul itikaf. Ya Allah, saya niat itikaf. Duduknya itu berpahala itikaf. Jadi sayang, jangan dibuang sayang kalau kita ada di masjid, langsung niat. Saya niat itikaf. Walaupun 2 menit, walaupun 5 menit, itu sah itikaf. Di luar Ramadan juga sama. Ya, ada istilah itikaf, duduk berdiam diri melakukan ketaatan di masjid. Pahalanya beda dengan orang yang duduk biasa tanpa niat, dan orang yang duduk dengan niat, itikaf. Pahalanya beda. Pahalanya lebih. Hatta matla'il fajr. Oke, kalau gitu sekarang Lailatul Qadar itu pada tanggal berapa? 27. Malam ke-27 kalau kebanyakan ulama. Berdasarkan hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang beliau mengatakan bahwa sampai tidak mengatakan insya Allah. Sahabat Nabi ini mengatakan, riwayatnya sahih, tanggal malam 27 memastikan. Nah, tapi kemudian banyak dari lain yang mengatakan Nabi mengucapkannya beda-beda. Pada akhirnya disimpulkan setiap malam ganjil. Terutama ditekankan malam ke-27. Malam ke-27. Kalau yang kita beda, gimana? kalau kita beda kan awal puasanya. Ya sama ada Muhammadiyah, ada NU, nggak apa-apa, ikuti yang kita ini aja. Yang kita yakini. Kalau kita Muhammadiyah, ikutin Muhammadiyah. Kalau misalkan kita ini lebih condong ke negara aja. Ya, tapi tetap malam Lailatul Qadar nggak menyesuaikan dengan Muhammadiyah dan NU. Kok Allah kasih Muhammadiyahnya? Nggak, ada satu. Berarti harus tiap malam kayak gitu kan ya. Betul. Iya. Ada perbedaan. Menurut kita ganjil gitu. Betul. Tapi kalau amannya sih, kalau lihat dari tim-tim ahli, ya ikut negara juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan yakinnya sama ini. Kalau pengen aman ya makanya kan kemarin saya bilang cuma di Indonesia yang aneh. Sampai Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, geleng-geleng kepala. Saya mah heran katanya, di Indonesia kok bisa Idul Fitrinya beda katanya. Kok bisa Mesir itu lebih banyak, bukan perpecahan, lebih banyak jamaah-jamaahnya daripada Indonesia. Tapi kalau udah mufti ngomong, mufti itu ahli fatwa, MUI-nya lah gitu ya. Tapi MUI itu bukan lembaga independen, langsung kementerian fatwa bilang hari ini semuanya nurut. Mengikat. Ya kemarin saya bilang solusinya gitu ya, sebenarnya mah presiden manggil tuh misalkan masing-masing ormas. Sok sekarang mau ormas giliran mana dulu? NU dulu, udah berdasarkan NU ada. Kata NU begini semuanya ikut gitu. Nanti bulan depannya, tapi mungkin hal ini tidak diperhatikan oleh presiden. Jadi akhirnya mah ya aku mau ormas lah masing-masing. Kayak gitu harusnya mah bisa ditentukan. Sok NU dulu semuanya nurut. Ya, padahal ada MUI. Ada sidang itsbat, kemudian peralatannya pun canggih dan seterusnya, beda-beda dan ya saya juga nggak paham. Jangankan gitu, saya Ali Jum'ah aja yang mufti yang cerdas nggak paham, kok bisa katanya. Ya apalagi saya bingung kenapa ya? Ya mungkin karena Allah alam lah. Tapi nggak apa-apa kalau memang seperti itu ya.
kita milih yang kita yakini saja. Ustaz kan mohon maaf. Kan malam itu kan terus dari sedunia itu kan berbeda. Ya, berbeda. Jadi berarti 24 jam. Ya. Gitu ya. Ya, jadi gini, sebetulnya dalam konsep ini ada namanya istilahnya wahdatul matali. Ada yang meyakini konsep wahdatul matali bahwa tempat munculnya tempat munculnya kalau pergantian siang malam tuh bulan itu satu aja di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya di Arab Saudi udah lihat hilal masuk Ramadan, maka yang di Indonesia pun harus ikut semuanya gitu. Nah, ini yang biasanya di ini sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pakai wahdatul matali atau persis. Wahdatul matali cuma satu. Kalau di sana di Saudi udah lihat, ya udah kita juga harus ikut nyamain gitu ya. Nggak boleh beda-beda. Termasuk persis. Ada yang ikhtilaful matali. Nah, ini NU. Oh enggak, kata NU. Yang namanya tempat terbitnya bulan itu sepersekian ratus atau kilometer itu beda. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Jadi, dan ini pernah terjadi di zaman sahabat Umar bin Khattab. Ketika ada yang nanya, ini yang di Suriah sudah kelihatan hilal. Apakah kita juga harus ikut mereka? Oh enggak apa-apa, beda-beda masing-masing aja. Tiap negara beda-beda aja gitu. Itu. Belum lagi kalau Muhammadiyah itu pakai hisab. Bukan hanya pakai ru'yah, bukan melihat begini, tapi pakai ngitung. Sah atau enggak ngitungan? Sah, karena ada di Al-Qur'an. Wal qamar wasyams bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut hitungan tertentu. Husban, hisab. Gitu. Jadi hisab sah hanya saja kalau setahu saya kalau kayak misalkan NU itu tidak memakai hisab sebagai patokan, tetap harus ru'yah, harus lihat. Itu ada ilmunya lah. Sepersekian derajat segala macam saya kurang paham. Ya, jadi mereka menentukan, oh ini sudah masuk nih, hilalnya sudah kelihatan. Hilal itu cuma muncul 2 menit setelah maghrib. Sangat cepat banget. Makanya kenapa dalam Islam itu perubahan hari itu mulanya bukan jam 12 malam, tapi maghrib. Karena disitulah kelihatan hilal baru. Sudah kelihatan hilalnya, wah kelihatan. Berarti masuk ke bulan yang baru. Kalau tertutup, nah kata Nabi kalau tertutup oleh awan zaman dulu, perkirakan saja, genapkan saja, jadi 30 hari. Begitu. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi nggak tahu di Indonesia apa repot. Tinggal dilihat aja. Iya gitu. Gitu ya, jadi ada istilah ikhtilaful matali, wahdatul matali supaya nggak ribut. Jadi kita tahu, oh ini mah kenapa Muhammadiyah begitu, karena menganut ini konsep wahdatul matali. Nanti yang di sana udah kelihatan, kita juga harus sah-sah saja mah nggak silakan. Cuman kalau NU itu megang kata-kata Imam Syafi'i, ikhtilaful matali. Sepersekian ratus kilometer ada jaraknya. Itu sudah beda tuh. Kata beliau gitu. Ya, jadi metodenya ada 2 untuk melihat hilal sudah ru'yah, ngelihat langsung, sama hisab. Kalau sekarang kan udah canggih, nggak lihat langsung begini, tapi pakai apa sih namanya tuh? Ya teleskop atau teropong. Mungkin itu lebih valid kayak ya. Kemudian ada hitung-hitungannya. Kalau nggak salah, pemerintah menggunakan 2, ya hisab, ya ru'yah juga. Jadi lebih mantap lah. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini tipsnya. Nah, istiqomah bangun malam dari awal Ramadan. Itu paling minimal dari awal bulan Ramadan. Kalau pengen lebih optimal lagi, 2 bulan sebelum atau sebulan sebelum. Ngikutin itu aja doa yang doif. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, wa barik Ramadan. Rajab, Sya'ban, 2 bulan itu udah persiapan. Tapi emang kadang-kadang gangguannya itu ada. 2 bulan sebelumnya udah semangat. Giliran masuk Ramadan, waduh mulai kendor. Gitu. Bener Bang, sekarang. Udah semangat ini kan? Wah, ini saya semangat nih. Saya juga begitu, Bu. 2 bulan mantap nih, pokoknya nggak akan ada yang ganggu. Sakit. Saya itu kena sakit di awal Ramadan. Setelah itu kendor lagi, waduh. Ya, istiqomah aja lah. Kendornya bisa mungkin beda. Masing-masing punya tingkat kendornya. Yang penting menurut saya itu kendor juga. Menghidupkan malam terutama sepertiga malam terakhir. Bagi aja sepertiga malam terakhir tuh. Ya berarti subuh lah, menjelang subuh ya. Menjelang subuh. Ya, yang ketiga, minimalisir maksiat. Bukan pas Ramadannya, bahkan sebelum Ramadan. Hal-hal yang biasa kita lakukan berupa rutinitas yang mengandung hal-hal yang jelas kalau maksiat. Bahkan hal yang mubah yang sekiranya melalaikan, itu harus mulai dikurangi, diminimalisir. Nanti dulu lah gitu ya, kalau nonton sinetron, nonton apa-apa gitu ya.
drama-drama apa segala macam. Ntar dulu ya, libur dulu gitu. Ntar lanjut lagi pada Ramadan. Malah ada yang bilang juga Ustaz, apa sih hadis-hadis aja tidak itu yang jadi malahan mengutamakan Al-Quran gitu ya. Ya, betul, betul. Itu kebiasaan ulama salaf. Ulama salaf itu sahabat Nabi, yang setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kajian-kajian diliburkan. Imam Malik, Imam Ahmad meliburkan kajian agar fokus. Ke Quran aja fokusnya. Makanya Imam Syafi'i bisa 60 kali hatam. 60 kali hatam. Lah kita janganlah. Sok. Gimana caranya 60 kali hatam? Syaratnya bagaimana? Satu aja syaratnya. Seluruh hafalan Quran kita baca udah kayak Al-Fatihah semua. Udah enggak naon deui gitu. Innal ladzina udah apa? Lereng gitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Naon deui kan? Bingung. Nah, kalau masih kayak gitu udah. Makanya saya paling anti kalau sama, Bu. Saya tuh paling khawatir kalau ngimamin pakai ayat-ayat yang belum kuat. Jadi saya pakai ayat tadi aja. Pakai hafalan kojo. Kenapa? Makmumnya kasihan. Kalau lupa-lupa kan mereka harus koreksi nanti. Jadi pakai yang ini aja lah, yang pendek-pendek yang sudah dihafal. Jadi itu jauhi maksiat atau bahkan hal-hal mubah yang melalaikan. Karena hal mubah ada yang melalaikan. Kayak nonton TV, kayak lagi itu sosmed, HP. Walaupun sebentar niatnya mah sebentar. Tapi geningan rame. Ramadan terutama ditekankan jangan pas Ramadannya, sebelumnya kalau bisa. Ya. Yang keempat doa, jangan lupa minta sama Allah. Minta sama Allah. Yang keempat, minta diberi rezeki Lailatul Qadar, itu mah rezeki. Nah, berdoa, kalau merasa pede juga. Intinya seorang muslim itu nggak boleh kepedean. Tenanglah, saya udah prepare 2 bulan sebelumnya, pasti menang. Taunya ada masalah apa, kendor gitu. Kan kita nggak tahu. Berdoa aja, ya Allah mudahkan 30 hari ini supaya saya dapat. Yang kelima, ya banyak tilawah tadi dan zikir. Selain tilawah dan zikir. Tadi betul, ya kata Bu Irma, ulama itu meninggalkan semua hal, kajian hadis, kajian apapun, hanya fokus pada Al-Quran. Imam Syafi'i 60 juz. Ada lagi ulama yang setiap siang hari hatam. Setiap siang sampai siang hari jam 12 hatam. Hatam. Itu. Nah, kalau kita jangan hatam. Targetnya yang lain aja. Kalau bacaannya belum lancar, maka targetnya bukan hatam, tapi melancarkan bacaan. Kalau sudah lancar, targetnya hatam. Dan punya hafalan Quran, targetnya di murojaah yang sebelum-sebelumnya. Intinya, kenapa ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kan malam turunnya Al-Quran, berarti fokusnya ke Al-Quran. Sudah itu aja. Gitu ya, nggak yang lain-lain. Nah, ini tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Masih ada persiapan berapa bulan lagi, Bu? 6 bulan. Dan habis? Nah, 6 bulan ya? Udah, tinggal nunggu 3 bulan lagi habis ini. 3 bulan. Karena Februari udah masuk. Oh, udah masuk ya? Iya. Oh iya. Tanggal 7 tuh. Kayaknya baru kemarin ini Ramadan. Oh, udah Ramadan lagi. Iya. Waktu itu sangat, iya. Kan ciri akhir zaman itu, ya, asatereh. Waktu asatereh. Iya. Terus pasar berdekatan. Di dia Yomat, di dia Indomat. Di dia aya Alpamat tuh. Itu pasar berdekatan. Itu tanda kiamat. Waktu berdekatan, jarak makin pendek. Jarak makin pendek karena ada pesawat, ada apa. Udah terjadi semua. Makanya kita ini makhluk akhir zaman. Manusia akhir zaman, umat akhir zaman. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama itu hanya kisah. Jarang-jarang yang terjadi pada saat ini. Sekalinya ada, ya langka. Kayak kemarin ada ulama yang lulusan Libya, Universitas Madinah, yang punya prestasi terbaik di Libyanya. Di Jakarta itu loh, yang gelarnya LC, keluar gelarnya LC. Ternyata beliau kerjaan sehari-harinya apa? Mana saya bilang ya, jadi tukang. Jadi tukang. Padahal dia punya karya-karya yang luar biasa gitu. Tapi memilih untuk jadi kuli karena nyaman, damai, hidupnya tenang gitu ya. Jadi kuli, ngajar ngaji jadi kuli, padahal punya karya-karya yang luar biasa dalam bahasa Arab. Ya. Begitu sekalian tentang surat Al-Qadr. Sekarang kita masuk, insya Allah lanjut. Masih ada waktu ini? Masih siap?
Hadis Ustaz? Ya. Oh. Hadis. Jadi memang adabnya itu kalau ngaji itu katanya ya, ngaji itu misalkan ada bab 1, bab 2, bab 3. Kita beres ngaji bab 2 nih, beres nih. Bagusnya adabnya walaupun saya belum sepenuhnya menginginkan. Ini adab bukan fikih, bukan syariat. Beres bab 2, lanjut dulu ke bab 3 sedikit aja. Walaupun hanya bab 3 judulnya apa, ya kita lanjutkan lagi minggu depan. Sebagai bukti komitmen bahwa ini akan berlanjut. Nanti ketika kita wafat, pahalanya sudah dicatat sempurna. Sudah dicatat sempurna, saya melanjutkan gitu. Kalau wafat, walaupun belum tuntas disampaikan. Gitu. Baik, hadis arba'in ke-14.